Baiklah sobat sekalian, untuk informasi pertama yang kita sajikan pada bab 3 adalah membandingkan realisasi kinerja pada tahun lakib dengan target kinerja pada tahun itu sendiri. Informasinya dapat disajikan dalam format tabel berikut ini. Saya akan jelaskan cara pengisiannya. Baiklah, yang masih sering terjadi kesalahan dalam pengisian tabel pertama ini adalah pada kolom sasaran strategis, indikator kinerja, dan capaian. Yang perlu sobat ingat adalah lakib adalah laporan tentang capaian kinerja dari OPD, artinya diwakili oleh capaian kinerja Kadis. Jadi, cara simpelnya, pengisian sasaran strategis ini haruslah sama dengan sasaran strategis yang tertuang apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala OPD masing-masing. Apakah itu kepala dinas, kepala badan, ataupun camat. Jadi ini harus sinkron, sesuai dengan PK, dengan Renstra, dan dengan IKU. Dan sesuai pula dengan apa yang kita tampilkan pada bab 2. Jadi poin pentingnya adalah jangan sampai terjadi kesalahan dalam pengisian sasaran strategis ini, di mana kita merangkum sasaran program pada kepala bidang atau sasaran kegiatan pada kepala seksi, karena lakib bukanlah laporan tentang hasil program ataupun hasil kegiatan, namun laporan tentang hasil capaian kinerja OPD secara keseluruhan. Apabila terjadi kesalahan pada pengisian kolom ini, maka keseluruhan tabel yang akan dibahas pada bab 3 akan menjadi salah, dan lakib yang disajikan akan menjadi salah karena tidak akan bercerita tentang capaian kinerja dari kepala OPD yang mewakili seluruh kinerja dari organisasi perangkat daerah tersebut. Kemudian untuk kolom selanjutnya, indikator kinerja cukup diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari perangkat daerah yang relevan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yang ingin diwujudkan. Kemudian target diisi dengan jumlah atau nilai target yang ingin dicapai sesuaikan dengan yang tertuang pada PK. Untuk realisasi diisi dengan hasil pengukuran kinerja yang telah dibuat, realisasi kinerja yang tercapai berapa jumlahnya, nilainya berapa diisi pada kolom ini. Kemudian pada kolom capaian ini juga perlu jadi perhatian. Capaian itu adalah berupa persen, karena rumus dari capaian adalah realisasi per target kali 100%. Di sini contohnya realisasinya 8. Targetnya 10, maka capaiannya 8 per 10 dikali 100%. Kalau capaian bukan berupa persen, itu berarti salah. Itu kemungkinan adalah realisasi. Ini masih sering terjadi kesalahan. Baiklah sobat, di sini saya tampilkan pula contoh tabel yang sudah diisi terpisah antara capaian tahun lakib dengan tahun-tahun sebelumnya dan capaian tahun lakib dengan target akhir Renstra. Nah, untuk perbandingan dan tahun sebelumnya, capaian perlu selalu diingat bahwa capaian itu adalah berupa persen, karena rumusnya realisasi per target kali 100%. Ini adalah penting untuk melihat perbandingan dengan tahun sebelumnya, karena bisa jadi capaian di tahun ini tinggi, seperti ini contohnya 80%, ini termasuk tinggi, tapi ketika kita lihat perbandingannya dengan tahun sebelumnya, ternyata ini terjadi penurunan. Ternyata tahun-tahun sebelumnya adalah 95%. Jadi sajian informasi ini penting ya untuk melihat perbandingan dari tahun sebelumnya. Kemudian begitu juga perbandingan dengan target akhir Renstra itu adalah penting untuk melihat sudah sejauh mana capaian kinerja OPD tersebut dalam 5 tahun Renstra. Baiklah, untuk informasi selanjutnya adalah analisa faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan, peningkatan atau penurunan capaian kinerja beserta solusinya. Ini dapat disajikan berupa narasi paragraf seperti ini atau berupa tabel. Jika berupa narasi, di sini bisa ditampilkan bahasannya, analisanya per sasaran strategi seperti ini. Disebutkan sasaran strategi per
pertama misalnya apa, kemudian baiklah, untuk informasi terakhir dari bab 3 adalah memuat analisa program atau kegiatan penunjang keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja. Di sini awalnya dapat kita paparkan dahulu apa-apa saja program pada OPD kita, program-program dari kepala bidang, kemudian kegiatan-kegiatan dari kepala seksi bisa kita tuangkan dulu di sini. Kemudian kita sajikan informasinya pada tabel seperti ini. Realisasinya, pagu anggarannya, kemudian capaiannya berapa persen. Dan di bawah tabel ini barulah kita lakukan analisa. Ternyata dari tabel tersebut terlihat capaian program-program mana saja yang capaiannya tinggi persentasenya, atau kegiatan-kegiatan mana saja yang tinggi persentasenya memberikan sumbangsi yang lebih besar atau lebih kecil dalam capaian sasaran strategi organisasi yang diusung, sasaran yang diusung oleh organisasi, agar nantinya dapat diambil kesimpulan, oh program ini layak dilanjutkan, program ini tidak layak untuk dilanjutkan di tahun berikutnya. Bab 4 penutup terdiri dari 3 poin. Pertama, memuat simpulan umum. 2, memuat gambaran umum capaian kinerja. 3, memuat langkah di masa depan untuk peningkatan kinerja. Nah, baiklah, untuk bab keempat atau bab penutup lampiran sebagai bagian terakhir dan penyusunan lakit terdiri dari pertama, perjanjian kerja tentang lakit, 2, penghargaan yang diraih, 3, struktur organisasi, 4, daftar pegawai, dan kemudian dapat dilampirkan pula berkas lainnya yang bersifat mendukung informasi pada lakit. Demikian sobat video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.